ya. Rujak manis, rujak kasar, rujak-rujakan, iya. Ya rujak, bisa dicicil, bisa dikredit. Angsuran 36 bulan, bunga 12%. Kalau DP-nya 50%, diskon ada DP cashback, gratis masuk ke Gamplong. Tiba-tiba Jogja. Beda kereta. Tiba-tiba Jogja. Beda Tiba-tiba kereta. Jogja. Teneng teneng. Teneng teneng tenet. Teneng 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 teneng. Teneng. Teneng teneng. Oke guys, ini adalah sebuah kota mati. Ya. Oh masih lega tuh kan itu ya. Warung soto. Jangan biarkan otak kita sadar. Waduh. Kita coba ke dia. Ke dia. Yakin mah? Perkampungan kumuh. Iya, perkampungan kumuh guys. Ini lele di sini guys. Siapa lu? Gua lu. Ini wilayah kekuasaan gua lu. Aduh. Jangan mentang-mentang lu anak Superman ya.
Gue kemarin dilahirin dari Batman loh. Aduh. Oh ini nih Ontosoromo ini. Oke. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, mudah-mudahan dapat. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh, atau juragan MBG, pemirsa. Waduh. Jadi apapun jodoh kita, minumannya teh botol sosro. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan teri guys, selamat pagi. Pagi nah. Nu di belah wetan, nu di belah kulon, apa kabar semuanya? Oke pemirsa yang berbahagia, selamat pagi di studio Alam Gamplong, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja 25 tahun 2025 yang tayangnya tahun 2026 ketika Selat Hormuz masih ditutup pemirsa. Waduh. Dan Paman Gober masih pusing 7 keliling pemirsa. Waduh. Episode ke 31 pemirsa. Waduh. Jadi sudah 31 episode perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja 25. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-31, mungkin saudara akan pusing 7 keliling ya. Minum tramadol pemirsa, maaf. Oleh karena itu, daripada minum yang aneh-aneh ya, saudara lebih baik minum teh botol sosro, maaf. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya, memang sudah cantumkan di link deskripsi. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-31 ini memang sedang berada di studio Alam Gamplong ya, studio mini Hollywoodnya Hanung Bramantyo. Ini properti film semua pemirsa. Waduh, di sini genre-genre filmnya semua ada pemirsa. Ada khusus untuk film komedi, film action, film horor, film bokep, maaf. Nah, kebetulan memang berada di scene tempat adegan film yang menggambarkan perkampungan kumuh pemirsa. Di mana perkampungan kumuh ini kalau dibuat film cocoknya adalah film-film gangster pemirsa. Waduh, film-film mafia atau film-film tentang suasana kampung di perkotaan besar, di mana di dalamnya waduh berbagai macam cerita pemirsa. Waduh, dari cerita tawuran, cerita KRT-an, sampai juga film-film yang berbau-bau narkoboy pemirsa. Nah, film ini juga digunakan dalam film, salah satu film adegan film tentang Grandal pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, studio Alam Gamplong ini berada di sebelah baratnya. Sebelah baratnya kota Yogyakarta pemirsa, tepatnya di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Tanah Sultan Yogyakarta. Ya, memang doakan mudah-mudahan Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Sultan Jogja ketika tayang episode ke-31 ini, mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Bagi mamang beliau adalah sultan kita semua, meskipun mamang bukan orang Jogja. Nah, studio Alam Gamplong ini berada di sebelah wetannya, di sebelah timurnya,
Kota Tasikmalaya tempat tinggal Mamang. Kota Tasikmalaya itu ada di Provinsi Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya, mudah-mudahan beliau kelak akan menjadi gubernur pemimpin elit global dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-31 ini negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia, ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Ketika episode ke-31 ini tayang, waduh, dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Selat Hormuz masih terjepit pemirsa. Waduh ya, Israel masih kembang kempis menuju kepunahan tahun 2027. Waduh. Oleh karena itu Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saja dunia kembali damai, kembali tentram, kembali sejahtera, Selat Hormuz kembali dibuka, BBM kembali turun, BPJS kembali turun ya, mengayomi semua umat. Waduh. Dan juga dunia kembali tenang, tidak terjadi perang dunia ketiga. Ingatlah, kalau terjadi perang dunia ketiga, maka saudara yang selamat dari perang dunia ketiga, saudara akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh, sebenarnya memang sudah bahas ya episode kemarin, scroll aja lah. Oleh karena itu marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia kembali damai. Amin. Selain itu, mudah-mudahan saja dengan adanya peristiwa di dunia ini, pertanda negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Mamang sebagai bangsa Indonesia mendoakan bangsa Palestina, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka. Amin. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Hello guys. Woo! Oke guys, ya Mamang keliling-keliling di studio Alam Gamplong. Waduh, banyak sekali tempat-tempat syuting film pemirsa. Film apa aja ada di sini pemirsa. Waduh, salah satunya film yang menggambarkan kota perkumuhan. Waduh, pinggiran kota. Ya, dimana sosialnya banyak ketegangan pemirsa. Waduh, mirip-mirip kota Gotham City pemirsa. Nah, ketika keliling-keliling di area studio Alam Gamplong, Mamang memasuki sebuah perkampungan. Nah, perkampungan ini ya ikonnya, tempat-tempatnya sangat identik sekali dengan perkampungan kumuh yang penuh sesak dan juga penuh tawuran pemirsa. Waduh. Nah, oleh karena itu cocoknya juga sebagai tempatnya Gotham City pemirsa, di mana penuh dengan kriminalitas. Hukum di sini tidak berjalan pemirsa, dan bahkan aparat penegak hukum pun ya takut untuk masuk. Atau bisa jadi penegak hukum pun ya maling berseragam pemirsa. Waduh. Dan aparat keamanannya semuanya dan aparat pemerintahannya adalah koruptor semua pemirsa di sini. Waduh. Ini mirip-mirip cerita film Gotham City pemirsa. Salah satu kota ikonik dalam cerita Batman. Saudara tahu Batman? Waduh, salah satu superhero dari Warner Bros. Filmnya Amerika pemirsa. Nah, ada sebuah kota yang bernama Gotham City. Kota yang penuh dengan kekacauan, bandit dan kriminalitas serta koruptor pemirsa. Waduh. Kalau saudara berkunjung ke kota Gotham City, kota Gotham, saudara akan berhadapan dengan scammer. Waduh, bisa-bisa dompet saudara akan dicopet pemirsa. Sepatu saudara akan dibegal. Waduh. Atau juga saudara akan dipalak pemirsa. Waduh. Dan juga ya bisa-bisanya saudara akan berhadapan dengan para mafia kartel. Nah, saudara lapor ke polisi. Waduh, polisinya juga polisi koruptor pemirsa. Waduh, perampok yang berseragam, ya aparat keamanan, aparat pemerintah, sampai juga ya kepada warganya merupakan semuanya bandit pemirsa. Waduh. Inilah salah satu gambaran kota Gotham ya, atau Gotham City pemirsa dalam serial Batman. Waduh.
Nah, di antara kota-kota Gotham City ini, maka lahirlah yang namanya pahlawan superhero pemirsa. Waduh, yang kita kenal Batman. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang kota Gotham City atau kota Gotham dalam serial Batman. Ternyata ya di dunia nyata ini ada yang berjulukan Gotham City pemirsa. Waduh. Bahkan kota tersebut ada Batman-nya juga pemirsa. Waduh. Dan ternyata kota-kota itu ada di Indonesia pemirsa. Ada di negeri Konoha. Waduh. Saudara penasaran dengan cerita Mama? Kalau saudara penasaran jangan skip. Ya, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat ya. Bagi saudara yang tertarik dengan cerita episode ke-31 dengan judulnya Gotham City, ya jangan skip. Siapa tahu saudara menjadi Batman. Dilancarkan rezekinya pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tidak suka dengan episode ke-31 atau channel Mamang, ya skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana LPDP. Apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload episode ke-31 ini. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik ya skip aja lah. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai komentar, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Asalkan komenan saudara tidak berbau-bau Mossad, tidak berbau-bau Joker, tidak berbau-bau Abu Randa yang suka menggonggong. Mohon maaf aja ya apabila saudara ini berbau-bau bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter kan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Wikipedia, kota Gotham atau disebut Gotham saja, atau Gotham City adalah kota fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics. Paling dikenal sebagai rumah Batman atau tempat tinggal Batman. Kota ini pertama kali diidentifikasi sebagai tempat tinggal Batman di Batman 4 ya, episode keempat Desember 1140. Waduh, jadi Batman ini sudah ada ya sejak Perang Dunia Kedua pemirsa. Tapi berupa komik ya. Waduh, berupa majalah komik. Waduh. Dan sejak itu menjadi latar cerita utama yang menampilkan karakter Batman, di mana Batman tinggal di kota Gotham City. Kota Gotham secara tradisional ya, menurut cerita Batman, digambarkan berada di negara bagian New Jersey, dekat dengan metropolis. Selama bertahun-tahun, penampilan dan suasana Gotham telah dipengaruhi oleh kota-kota besar di Amerika, di antaranya kota New York dan Chicago. Chicago Bull pemirsa. Waduh. Di dalam DC Extended Universe mengungkapkan kota Gotham berlokasi di New Jersey, lokasi yang digunakan sebagai inspirasi atau lokasi syuting untuk kota Gotham City ya dalam film Batman. Nah, kota Gotham yang ada di New Jersey ini ternyata dibuat sedemikian rupa untuk keperluan televisi atau serial film Batman dalam televisi ya, mirip-mirip studio alam gamplongnya di Indonesia pemirsa. Waduh, Batman aksi nyata ya ternyata berlokasi syutingnya di kota Gotham City. Nah, kota Gotham City ini pun ya pindah-pindah pemirsa. Yang pertama syutingnya di New Jersey, lalu pindah ke Chicago, lalu ke Detroit, ke Pittsburgh, Los Angeles, kota New York ya, dan juga kota-kota yang lainnya pemirsa. Penulis Bill Finger pada penamaan kota dan alasan untuk mengubah lokal Batman dari New York City menjadi kota fiksi Gotham City mengatakan, awalnya saya akan memanggil Gotham City Civic City, lalu aku mencoba Capital City, lalu Coast City, lalu aku membolak-balik buku telepon New York City dan melihat nama Gotham Juicer. Waduh.
Dan Bill Finger pun berkata, "Itu dia, Gotham City. Kami tidak menyebutnya New York karena kami ingin orang di kota manapun identifikasinya." Waduh, karena kota New York ini kalau dijadikan serial Batman, takutnya kota New York ini menjadi image-nya buruk pemirsa. Waduh. Kenapa? Karena dalam serial Batman itu tinggal di kota yang penuh dengan kekacauan pemirsa. Waduh, dari aparat keamanan, pemimpin daerah sampai juga rakyatnya ya, banyak bandit pemirsa. Jadi kalau serial Batman lalu membawa kota New York, waduh, takutnya kota New York ini tercemar pemirsa. Nah, si penulis Batman ini mengubah kota-kota Batman yang tadinya mau New York, Chicago, dirubah menjadi fiksi bernama Gotham City pemirsa. Waduh. Siapa sangka nama Gotham ini ada di New York pemirsa, dari sebuah tempat lokasi Gotham Jews. Artinya tempat tinggalnya Gotham Yahudi pemirsa. Waduh, di komunitas Yahudi New York ada kampung mana namanya Gotham pemirsa. Gotham adalah nama panggilan untuk New York City yang menjadi populer di abad ke-19. Menurut Washington Irving, pertama kali menempatkannya ke New York dalam edisi 11 November 1807 dan Salmagundi-nya, sebuah majalah berkala yang mencoreng budaya dan politik New York. Irving mengambil nama dari desa Gotham, Nottinghamshire, Inggris, sebuah tempat yang dihuni. Menurut cerita rakyat oleh orang-orang bodoh, nama desa berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti God atau kambing, ham atau rumah. Jadi Gotham City ini artinya rumah kambing pemirsa. Waduh. Secara harfiah berarti ini adalah rumah tempat kambing disimpan alias kandang kambing. Kandang mek pemirsa, mek. Dan diucapkan Gotham seperti kata kambing, mek. Gotham itu mek ya. Waduh. Nama yang mirip dengan huruf-huruf mewakili bunyi T diikuti oleh bunyi H yang hening daripada bunyi TH. Waduh. Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel mengenal apa itu Gotham City dan fakta uniknya dalam serial Batman, edisi 23 Agustus 2023. Maraknya aksi kriminal yang terjadi di Bandung dan Yogyakarta membuat netizen menjuluki kedua kota tersebut sebagai Gotham City. Ada sebagian orang yang tidak paham apa itu Gotham City. Apa sih Gotham City? Mengutip laman fandom, Gotham City adalah sebuah kota fiksi yang muncul dalam serial Batman. Kota tersebut digambarkan memiliki suasana yang gelap, misterius, dan penuh dengan kejahatan. Istilah Gotham City pertama kali muncul pada episode Detektif Komik volume 1 nomor 27 tahun 1939. Kota fiksi tersebut merupakan imajinasi sekaligus ide cemerlang dari Bob Kane dan Bill Finger. Hingga kini Gotham City selalu dekat dengan karakter superhero Batman agar lebih terbayang suasana kotanya ya. Inilah gambaran tentang Gotham City-nya ya, Gotham. Nah, jadi Gotham City ada Gotham roh pemirsa. Maaf. Karakteristik Gotham City berdasarkan cerita Batman. Berdasarkan narasi dalam komik Batman, Gotham City terletak di pantai timur Amerika Serikat. Dilihat dari budaya dan desain arsitekturnya, kota ini mirip seperti New York ya. Dan juga seperti Chicago, bahkan Los Angeles, waduh, New Jersey. Salah satu ciri Gotham City yang paling mencolok yaitu suasana gelap dan suram. Kota ini digambarkan sebagai kota yang sering hujan, diselimuti kabut dan dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi. Pencahayaan yang minim dan suasana yang gelap membuat kota ini terkesan misterius dan menegangkan. Nuansa tersebut cocok dengan karakter Batman yang dikenal sebagai pahlawan kegelapan. Dan Batman ini digambarkan sebagai manusia berjubah kelelawar pemirsa. Waduh, Batman kan Bat alias kelelawar, Man adalah manusia, manusia kelelawar. Waduh. Gotham City adalah kota dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Kriminalitas merajalela di berbagai sudut kota. Karakter jahat seperti Joker, Two-Face, Penguin, dan Riddler sering kali menjadi ancaman bagi warga Gotham City.
Kondisi itu yang membuat Batman harus turun tangan untuk memberantas kejahatan yang diciptakan oleh mereka. Ia juga bertugas untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan kota tersebut. Gotham City bukan sekedar latar tempat petualangan Batman, tetapi juga menjadi simbol penting dalam ceritanya. Kota ini merepresentasikan pertarungan antara kebenaran dan kejahatan, serta konflik moral dan etika yang dihadapi oleh superhero dan warganya. Batman sendiri dipandang sebagai harapan terakhir ketika hukum gagal mengatasi kriminalitas yang mengakar di kota tersebut, sehingga peran Batman cukup penting bagi warganya. Dalam komik tersebut, Gotham City juga pernah menjadi pusat perhatian dalam berbagai adaptasi media seperti film, seri televisi, dan permainan video. Beberapa interpretasi yang terkenal termasuk trilogi film The Dark Knight karya Christopher Nolan. Dilansir dari Brilio.net dengan judul artikel 9 Fakta Gotham City. Beberapa fakta Gotham City, diantaranya yang pertama, Gotham City berasal dari dunia gaib. Gotham City lahir dari ilmu gaib. Kok bisa? Penasaran? Walaupun Batman dikenal sebagai penganut sains yang kokoh, tak bisa dipungkiri bahwa Gotham City terlahir dari ilmu mistis. Konon, di pusat kota Gotham pernah ada penyihir yang dibakar hidup-hidup. Hal ini kemudian dipercaya menjadi awal dari seluruh huru-hara yang terjadi di Gotham City, mulai dari korupsi hingga maraknya kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, ini sumbernya dari mana? Yang jelas, ini sumbernya berdasarkan cerita Batman. Namun kenyataannya, kota yang dipilih oleh Bill Finger dalam buku telepon di Gotham Jewels, New York itu konon katanya ada legenda para penyihir di New York itu dibakar hidup-hidup abad ke-16 Masehi, pemirsa. Nah, disitulah konon katanya kota ini seringkali terjadi huru-hara dan kriminalitas. Nah, oleh karena itu akhirnya dinamakan Gotham City alias kota kambing, pemirsa. Karena disinilah banyak yang dijadikan kambing hitam, pemirsa. Jadi istilah kambing hitam disinilah di Gotham City. Nah, oleh penulis Bill Finger akhirnya terinspirasi bahwa kota ini untuk dijadikan serial komiknya Batman. Gotham City merupakan tempat yang dikuasai oleh para mafia. Walaupun Batman dan superhero yang lain berusaha memerangi kejahatan di kota ini, hal itu tak bisa menafikan bahwa Gotham City adalah kota para mafia. Gotham City sudah menjadi tempat dan juga benteng terkuat kejahatan mafia sejak awal abad ke-20. Sebelum Batman muncul, Kekaisaran Romawi dari Kermin dan The Roman Falcon menjadi kekuatan terkuat dengan rival keluarga Maroni yang kurang kuat dipimpin oleh Big Law Maroni. Namun setelah kematian dua penguasa tersebut dan Batman muncul, pengaruh kejahatan mereka sudah jauh berkurang dan di beberapa tempat di Gotham City pun mulai hilang. Jadi ceritanya tempat tinggal Batman ini dahulunya adalah tempatnya para mafia, pemirsa. Di kota Gotham City ini ada 4 keluarga keluarga besar yang menguasai kota ini. Menurut salah satu versi film Batman, Gotham City merupakan yang sempat hancur karena menjadi lokasi pertempuran selama Revolusi Amerika. Setelah itu, kota tersebut dibangun kembali oleh 4 keluarga, yaitu Kents, Crowns, Cobblebots, dan Waynes. Keempat keluarga ini kemudian disebut sebagai 4 keluarga Gotham yang mungkin sekaligus membentuk sebagian besar sisi kota pada masa selanjutnya. Namun pada abad ke-21, keluarga Waynes menjadi satu-satunya yang menjadi penguasa banyak aset di kota tersebut. Salah satu keturunan keluarga Wayne kelak menjadi Batman, pemirsa. Selain Batman, ada superhero lain yang pernah muncul di Gotham City. Selain Batman, superhero lain juga pernah tinggal di Gotham City. Salah satunya superhero tersebut adalah Alan Scott, karakter pertama yang menyandang nama Green Lantern. Seperti halnya superhero lainnya, Alan Scott berusaha untuk melawan kejahatan yang hampir setiap hari.
terjadi di Gotham City. Selain Alan Scott, ada juga dua superhero perempuan yang menyebut dirinya sebagai The Black Canary. Dan Black Canary adalah sepasang ibu anak, yaitu Dina Drake dan putrinya Dina Laurel Lance, yang membawa misi untuk membasmi kejahatan di Gotham City. Nah, teman Batman salah satunya adalah Robin, pemirsa. Waduh. Lebih baik bersalah daripada dituduh gila di Gotham City. Menjadi orang bersalah bisa menjadi pilihan terbaik daripada dituduh menjadi orang gila. Jika nasib sial bisa menimpa seseorang, selain harus satu penjara dengan Joker atau penjahat yang kelas berat, ia juga bisa dipastikan menjadi gila sungguhan, pemirsa. Waduh. Jadi artinya masyarakat di Gotham City ini kalau tertuduh ya lebih baik mengaku bersalah ya, meskipun dia tidak bersalah, pemirsa, daripada nanti menjadi gila atau menjadi mati ya tak wajar, pemirsa. Gotham City menjadi kota terbanyak yang ditempati penjahat super. Selain menjadi kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, Gotham City juga menjadi salah satu kota yang dihuni oleh penjahat super terbanyak. Setelah memutuskan menjadi Batman, Bruce Wayne bersumpah untuk membasmi kejahatan kota ini. Selama menjalankan misi tersebut, ia sadar bahwa Gotham City banyak dihuni oleh para penjahat super seperti Two-Face dan The Riddler, dan musuh bebuyutannya yaitu Joker dan juga yang lainnya termasuk si Penguin, pemirsa. Waduh. Ada juga penjahat super lainnya yang reputasinya tidak terlalu mencolok seperti Mad Hatter dan Humpty Dumpty. Secara keseluruhan, kota Gotham City atau Gotham City adalah kota fiksi suram tempat asal Batman. Ciri utamanya meliputi cuaca yang selalu gelap dan berkabut, arsitektur bergaya gotik tua yang dipenuhi patung, tingkat kejahatan serta korupsi ekstrim yang dikuasai penjahat psikopat, serta kesenjangan sosial parah antara si kaya dan si miskin. Dilansir dari Kompas ID dengan judul artikel julukan Gotham City membayangi kota Bandung. Waduh, kota Bandung mendapat julukan Gotham City oleh warganet karena kejahatannya sangat marak di kota ini. Banyak yang viral di media sosial. Tindakan tegas dari para petugas perlu dilakukan untuk menekan kriminalitas. Dan Bandung disebut-sebut adalah kota yang mirip-mirip dengan Gotham City. Selain Bandung juga ada beberapa kota yang dianggap mirip dengan kotanya Batman, pemirsa. Waduh, salah satu ikoniknya adalah kejahatan, pemirsa. Ditulis oleh Muhammad Dijar, edisi 22 Juli 2026. Penyanyi sekaligus disc jockey Hana Claudia resah ketika kota Bandung mulai gelap. Padahal kedua pekerjaan itu tak jarang menuntutnya pergi dan pulang saat malam hari. Yang DJ ini biasanya kan pergi sore pulang subuh, pemirsa. Ia bisa menyelesaikan pekerjaan pada rentang waktu tengah malam atau dini hari. Menurutnya belakangan ini kota Bandung pada waktu malam hari terasa aneh, pemirsa. Waduh, terasa lebih mencekam. Ya, lebih baik ketemu pocong daripada ketemu begal, pemirsa. Karena apa? Karena ya banyaknya rentetan kejadian aksi kriminalitas jalanan atau kita kenal dengan begal. Fenomena begal tersebut sedikit banyak memberi Claudia rasa khawatir ketika pulang larut malam sesuai dengan pekerjaannya. Ia bahkan sampai memesan 3 pengemudi ojek online sekaligus untuk menemaninya saat perjalanan pulang. Saya kebetulan ada kerjaan jadi singer, habis nyanyi malam. Niatnya saya mau pulang cepat. Ternyata teman-teman saya pada lanjut nonton bola. Saat itu Senin jam 2 dini hari ya, tanggal 21 Juli 2026. Saya ada kerjaan lagi besok, ucap Claudia saat dihubungi oleh kontributor tirto.id. Selain kian mencekam saat lewat tengah malam, ia juga khawatir dengan kondisi jalan yang begitu sepi. Mengingat kala itu laga final Piala Dunia tahun 2026 sedang berlangsung. Lalu rasa khawatir kian bertambah ketika seorang teman mengirim pesan.
adanya warga terkena begal tak jauh dari tempatnya bekerja. Teman ngabarin jam 1 malam ada yang dibegal di Jalan BKR. Tempat itu lumayan dekat dengan tempat kerja saya, yaitu di Jalan Gudang Selatan. Ia pun was-was. Claudia lantas memesan ojek online saat itu juga untuk menemaninya pulang. Ketika para pemudi ojek datang, mereka kaget karena si penyewa yang berusia 21 tahun ini, seorang perempuan, menyewa 3 ojek online. Ya tujuannya untuk menemani dia pulang melewati Jalan BKR Bandung, pemirsa. Waduh, seolah-olah 3 ojek online ini adalah petugas keamanan, pemirsa, alias Batman, pemirsa, superhero ya di kota Gotham City. Bandung makin mencekam layaknya kota Gotham City. Berkaca dari tahun ke tahun, menurutnya kondisi saat ini lebih menakutkan. Teman-temannya juga kerap berbagi pengalaman saat menyusuri malam di sejumlah jalan di kota Bandung. Ia pun menilai kondisi jalan yang gelap ya dan juga memperparah situasi. Saya ngerasa Bandung agak gelap, jalanan gelap. Saya pulang lewat Braga. Biasanya ada patroli, tapi kemarin nggak ngeliat, nggak tahu ada cuma saya nggak lihat, mungkin iya. Waduh. Ia juga mendapatkan informasi terkait patroli yang sedang dilakukan kepolisian. Claudia meminta polisi tidak hanya fokus di wilayah rawan begal, melainkan juga lokasi-lokasi yang tidak terjangkau CCTV seperti jalur dan jembatan layang. Seperti halnya Claudia, Rija, seorang warga Bandung asal Gede Bage, mengutarakan kekhawatiran perihal kondisi kota Bandung ketika malam hari. Menurutnya, kini ibu kota Jawa Barat ini layaknya Gotham City. Bukan tanpa alasan, menurutnya sebutan nama kota fiksi dalam komik Batman itu memang layak disematkan untuk kota Bandung. Ya, Bandung, Gotham City. Kota fiksi yang kelam dan identik dengan kekacauan dan kriminalitas di film dan komik Batman. Akhir-akhir ini berita terkait kasus kriminal, pencurian dan kekerasan di jalanan terdengar lebih nyaring daripada bayang-bayang indah dan harumnya Bandung yang dijuluki kota kembang, pemirsa. Waduh, bahkan julukan kota kembang pun bergeser hari ini ya menjadi kota ya Gotham City, pemirsa, mirip Batman. Ternyata yang namanya kriminalitas bukan saja terjadi di kota Bandung, menyebar ke berbagai tempat, termasuk hampir seluruh Jawa Barat, pemirsa, dan juga di beberapa kota-kota di Indonesia. Nah, rawan begal, kejahatan, dan tidak kepastian hukum, masyarakat takut, ini adalah mirip-mirip dengan ciri-ciri kota Gotham dalam serial Batman, pemirsa. Ada pepatah bilang, di mana kota itu tidak aman, di mana itu masyarakat tidak aman, hukum tidak berjalan, banyak oknum-oknum, banyak juga hama-hama, maka muncullah yang namanya superhero. Waduh, Gotham City aja kan muncul yang namanya Batman, pemirsa. Di dunia nyata, Gotham City yang terjadi di kota Bandung dan Jawa Barat sekitarnya, muncullah yang namanya pahlawan superhero. Siapakah beliau? Waduh. Dilansir dari detiknews.com dengan judul artikel KDM bikin sayembara, tangkap begal, berhadiah 50 juta rupiah. Waduh, ini ketentuannya. Ditulis oleh Bima Bagaskara, edisi 23 Juli 2026. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberi hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan untuk diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup-hidup ya, bukan hidup atau mati, tapi keadaan hidup-hidup. Pelaku kejahatan itu seperti pelaku begal, copet, jambret. Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta rupiah yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup, ucap gubernur yang akrab disapa KDM itu, yang memang kutip
dari Detik Jakbar, Kamis 23 Juli 2026. Selain sayembara, Kang Deddy juga menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna memperkuat pengamanan di wilayah rawan kejahatan, terutama kawasan Bandung Raya. Kita terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian khususnya Polda Jabar, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Ia meminta aparat mengenjot intensitas patroli malam hari. Menurut beliau, kehadiran petugas di lapangan harus benar-benar terasa agar mampu mencegah aksi kriminal. Pertama, mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategis untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Kang Deddy juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau kita kenal dengan Siskamling ya, bukan Siskambing sebagai wujud gotong royong menjaga keamanan wilayah. Salah satunya diadakannya ronda pemirsa. Warga bersiskamling menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup gotong royong, kata beliau yang mengutip dari detiknews.com. Dengan adanya sayembara itu menandakan bahwa Haji Udin ini Kang Deddy Mulyadi ini ya mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk menjaga lingkungan sekaligus memanggil Batman pemirsa. Waduh, untuk memberantas kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjadi Batman-nya? Yang menjadi Batman-nya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keamanan lingkungan. Waduh, yang senantiasa memburu para begal pemirsa. Waduh. Jadi siapapun yang bisa berburu begal, waduh, menangkapnya, apalagi zaman sekarang ada hadiahnya dari Bapak Aing. Waduh. Jadi beliaulah adalah Batman-nya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, siapapun bisa jadi Batman ya, asalkan kita menjaga keamanan lingkungan, minimal lingkungan kita sendiri pemirsa. Salpatu.